Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada bintang tamu yang begitu luar biasa. Pemikirannya begitu progresif. Eh, Seorang kepala desa. Desanya Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Banyak gagasan-gagasan ide sekarang itu lagi menggalakkan penaikan indeks Bisa pendidikan. membangun. Indonesia Membangun. Maka prioritas penyelesaian terkait pendidikan salah satunya menjadi skala prioritas. Ini luar biasa. Dan kemarin sudah masuk menjadi desa mandiri, beberapa penghargaan juga beliau sudah raih, dan ketua Abdesi di Kecamatan Dayakolot. Kita sambut Bapak Ganjar Wilujeng Sumping, Pak Ganjar di Wilujeng podcast Sumping. Desa Assalamualaikum Lengkong. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia desa anak kieu, Pak. Mantap, luar biasa. Pak Ganjar mangga dikenalkeun heula gitu kan. Supados terkenal jadi artis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganjar Sukmo Wibawa AMD, Kepala Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Merasa suatu kehormatan kita bisa bertemu di Lengkong Bagja Channel yang sudah begitu baik dikenal di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan bisa menjadi inspiratif semua desa dalam hal ikut memberi motivasi membangun atau setidaknya memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di masyarakat desa sendiri maupun untuk wilayah Kabupaten Bandung. Amin. Pak Ganjar udah berapa lama jadi kades tuh? Kalau Sama, dihitung-hitung sama juga dengan Kak Agus, senior saya juga nih sebagai pendamping yang cukup luar biasa. Kita sama dilantik bulan November 2019, jadi hampir 2 tahun lah kita sudah menjalankan tugas sebagai kepala desa. Kenapa sih harus jadi kepala desa? Inilah suatu mungkin bisa dikatakan panggilan atau juga bisa dikatakan takdir lah. Saya dijadikan atau menjadi kepala desa Sukapura. Sebenarnya tidak terpikir lah gitu untuk menjadi kepala desa Sukapura yang hari ini kita jabat. Kalau dirunut jadi dari silsilah juga bagus ya, dari silsilah keluarga tidak ada yang menjadi kepala desa. Mungkin ini takdir saya untuk istilahnya membagi waktu kepada masyarakat desa Sukapura. Sebelumnya aktivitas apa itu, Pak? Pernah jadi RW atau jadi apa gitu? Alhamdulillah kalau aktivitas di masyarakat bisa dikatakan komplit, karena saya berangkat dari Karang Taruna tingkat RW, juga di KRT-an, sampai terakhir menjabat PLT RW 06 sebelum mencalonkan menjadi kepala desa. Selain kesibukan di kemasyarakatan, apa itu? Ada kegiatan-kegiatan apa? Kegiatan sebelum menjadi kepala desa, memang kami dilahirkan dari keluarga pengusaha kecil-kecilan. Saya. Jadi kami memang punya usaha yang dikelola oleh keluarga itu yang bergerak di bidang IT. Jadi selain punya IT juga, beliau ini kontraktor. Ada kontraktor. Kalau kontraktor Agus Akur itu kontrak itu kan dia, tapi dia punya kontrakan. Itu Amin. Yang orang tua lah sebetulnya. Gitu. Karena ada bocoran dari Ceedo. Ceedo pernah duduk di sini juga, Pak Ganjar. Hebat. Dan Sama-sama cerita. artis juga saya hari ini. Dan cerita saya tetangganya Pak Ganjar Sukmo Wibawa. Pak Ganjar, apa sih yang menjadi persoalan ketika Pak Ganjar jadi kepala desa di Desa Sukapura? Ya. Menjadi kepala desa Sukapura memang ini kali pertama kita menjabat, saya menjawab. Memang ini tidak semudah apa yang kita pikirkan ketika kita di luar pemerintahan desa. Ternyata ketika kita masuk menjadi kepala desa, semua permasalahan harus bisa dibereskan oleh seorang kepala desa yang notabene walaupun tidak mempunyai basic pendidikan atau pengalaman dalam hal itu, masalah pertanahan, masalah perceraian, kriminalisasi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa di desa yang harus kita bereskan.
mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai kepala desa harus bisa membereskan permasalahan-permasalahan tersebut di masyarakat sehingga kondusivitas di masyarakat tetap terjaga. Jadi persoalannya begitu kompleksnya di Sukapura. Begitu kompleks, apalagi Desa Sukapura, desa yang berbatasan dengan Kota Madia, juga kami berada di kawasan pendidikan. Begitu banyaknya mahasiswa yang masuk dari berbagai wilayah, daerah, provinsi, gitu. Itu yang menjadi sedikit besar menimbulkan permasalahan di lingkungan, terutama memang yang berkaitan dengan kriminalitas. Nah, setelah masuknya Telkom University di Desa Sukapura, ya begitu tingginya lah istilahnya kriminalitas yang timbul di Desa Sukapura karena memang banyak yang mahasiswa juga istilahnya yang masuk keluar tanpa kita ketahui apakah itu penduduk, apakah itu mahasiswa atau apa. Kita sudah tidak bisa membedakan mana penduduk asli lah gitu, mana pendatang, mana mahasiswa. Jadi semua komponen masyarakat ada di Desa Sukapura. Nah, bagaimana strategi mengatasi persoalan itu? Nah, strategi yang selama ini kita jalankan yaitu dengan menguatkan sistem informasi terutama di lingkungan RW. Karena RW, RT yang notabene langsunglah bersentuhan dengan orang-orang atau penduduk yang mempunyai kos-kosan. Gitu. Itulah yang kita pinta dari pihak desa, setiap orang yang kos di wilayah tersebut atau di rumah tersebut minimal kartu identitas harus ada di RW atau di RT-nya masing-masing. Itu sebagai mengcover kita apabila ada sesuatu, kita tidak terlalu istilahnya sulit untuk mencari siapa orang ini. Jadi desa mah tong kabere masalah nah unggul. Nah, desa mah janganlah dengan macetnya, dengan istilahnya mas sekarang sudah tidak melihat jam berapa 24 jam Desa Sukapura begitu ramai. Ini permiasa ya teman-teman Lengkong Bagja Channel, Pak Ganjar ini dia itu apa namanya Hor kalau aktif di medsos tuh Hor? Bisa influencer. Iya, termasuk salah satu influencer nih. Kalau sepertinya kayak Deddy Corbuzier kayak apa ya beliau ini. Jadi sekali dia posting yang like itu sampai ribuan. Oh, amin. Gitu. Amin. Terus kalau sekali dia posting yang komen itu begitu banyak. Nah ini kerennya nih. Nah ini kerennya. Kenapa kita jadikan supaya kita didorong juga nih Lengkong Bagja bisa di subscribe semua orang Sukapura. Nah, Pak Ganjar, salah satu strategi berkomunikasi ya dengan masyarakat itu kan sekarang bisa menggunakan media sosial ya. Betul. Saya melihat postingan-postingan kayak tadi tuh kenapa saya bilang Pak Ganjar ini konsen di kependidikan anak-anak muda yang tidak punya ijazah. Terus ketika ada kegiatan-kegiatan vaksinasi dan segala macam begitu eksis. Nah kenapa Pak Ganjar menggunakan media itu? Teknologi sudah tidak bisa kita pisahkan sekarang dengan kehidupan kita sehari-hari, walaupun sebagai pribadi maupun sebagai pemerintahan, karena media sosial begitu sudah menjadi suatu kebutuhan publik. Nah ini salah satu media yang menjembatani antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Disitulah terjadi komunikasi feedback antara komunikasi yang disampaikan oleh pihak desa maupun komunikasi dari masyarakat ke pihak desa. Dan disitulah salah satu kita juga untuk menjaring apa yang menjadi keluh kesah masyarakat selama ini yang mungkin kalau untuk disampaikan ke desa memerlukan waktu atau juga yang lumayan jauh untuk dia menampung operasi. Nah inilah dengan dia hanya mengklik di kamar saja atau di apa pesannya, message-nya sudah bisa tersampaikan ke pemerintahan Desa Sukapura. Nah ini kita manfaatkan. Di lain pihak bukan istilahnya kita dalam kegiatan ingin mendapat aplusan atau pujian dari masyarakat, tapi ini salah satu media untuk menginformasikan bahwa di pemerintahan Desa Sukapura sedang ada kegiatan baik vaksinasi maupun perekaman KTP, KIA dan sebagainya. Itu salah satu komunikasi yang kami jalankan agar
supaya masyarakat lebih mengetahui, karena kalau kita hanya mengandalkan kepengurusan RW dan RT mungkin ada keterbatasan waktu mereka para RW, para RT juga bekerja ya untuk menyampaikan informasi ke masyarakat, mungkin ada keterbatasan waktunya. Salah satunya media sosial, ya media sosial ini yang kita gunakan untuk terus memberikan informasi yang positif terhadap masyarakat. Konon kan di Sukapura itu ada Telkom University. Nah, apa sih sumbangsihnya terhadap masyarakat Sukapura? Terus terang saja, mungkin kalau pihak luar melihat dengan keberadaan Telkom yang begitu wah, pasti dalam benak pikirannya ada sumbangsi yang cukup besar lah kepada pemerintahan desa. Tapi sampai saat ini memang hal tersebut belum ada komunikasi lah yang baik antara pemerintahan desa dengan Telkom maupun Telkom dengan desa. Karena mungkin selama ini kita berkaca dari yang dahulu-dahulu kita bangun komunikasi ini agar ada sesuatu yang diberikan oleh Telkom itu terasa langsung oleh masyarakat. Jangan sampai CSR Telkom membangun di desa di desa ini, tetapi di lingkungan tersendiri terabaikan karena memang ya dalam tanda kutip banyak yang berkepentingan terhadap Telkom University. Punten Ketua Yayasan Telkom keluhan tuh tipe Kades Sukapura terkait jangan hanya menyimpan mahasiswanya di wilayah Sukapura, itu juga menguntungkan, tapi banyak persoalan kriminalitas juga yang muncul di situ yang ujung-ujungnya selalu di meminta penyelesaian itu di pemerintah desa. Apalagi kalau yang kejadiannya kayak pelakunya ternyata orang Sukapura, nah itu kan bisa juga kan, jadi ujung-ujungnya tetap di Sukapura. Tidak hanya itu saja, ke Pak Ketua Yayasan, bantulah Desa Sukapura, Pak Bupati, jembatani lah supaya berkomunikasi biar kita yang ada di wilayah desa, di wilayah Telkom University ini menjadi impian semua desa ingin menjadi desa digital. Nah ini tujuannya Pak Ganjar itu. Jadi bukan masalah curhat-curhat itu, ini benar nih. Jadi orangnya dari sana ke sini pada datang belajar ilmunya di sini, yang punya tempat yang di sininya tidak terberdayakan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya konten ini Pak Ganjar, walaupun itu hanya satu di Telkom saja, bisa didengar. Siap. Kita sharekan di Telkom, tag Pak Bupati untuk itu semua, bahwa biar terasa. Jadi bukan untuk kepentingan kepala desa, bukan untuk kepentingan pemerintah desa, tapi untuk kepentingan masyarakat. Apapun itu. Tapi saya melihat di Citeureup udah jalan, Pak. Ada apa namanya? Kampung Siber kalau nggak salah. Cyber, ya. Kampung Cyber di Citeureup. Yang mudah-mudahan mungkin ini karena bisa saja ini kesalahan kami juga sebagai pemerintah desa, kan Pak Ganjar, karena kita tidak berkomunikasi. Tapi yang mudah-mudahan dengan adanya link ini kita saling membaca, saling bisa mengetahui keluh kesah di masing-masing, kita bisa diobrolkan. Segala sesuatu persoalan kalau tidak diobrolkan dan tidak dibadamikan dan tidak didiskusikan, tidak akan pernah mencapaikan untuk mendapatkan solusi. Saya masih ingat ada pepatah bijak yang mengatakan, kalau perbedaan antara orang merdeka dengan orang budak itu cuman ada, kalau orang merdeka dengan orang budak, dengan budak zaman dahulu, budak belian itu membedakan cuma satu. Kalau orang merdeka itu tidak perlu disuruh, tapi kalau budak itu harus dicambuk. Nah, makanya jangan kami nyambuk dong Pak, biarkan kita selesaikan saja. Gitu. Terima kasih Pak Ganjar sudah datang ke sini. Atur nuhun Pak Ganjar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.